Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Suluk Kristiani yang dipersembahkan oleh Bimas Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan memanggil orang yang berdosa, yang rindu, yang Tuhan pilih untuk menjadi saksi banyak orang. Kita akan membukanya, kita akan belajar dalam firman Tuhan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang suci, bukan mencari orang yang benar, tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Di Lukas 19 ayat 10 ini, Tuhan menyatakan kebaikannya bagi orang yang berdosa. Orang berdosa ini rindu akan keselamatan jiwanya, sekalipun dia punya segala-galanya. Di sini dalam ayat 1 sampai ayat 10, dikatakan bahwa Sakius rindu. Sakius adalah kepala pemungut cukai. Tetapi dalam kehidupannya dia rindu akan kasih Tuhan, rindu akan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Nah, kalau di sekolah minggu saudara-saudara sekalian menyanyikan Sakius, orang pendek, kecil buah dunia, dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu nyanyian sekolah minggu yang setiap kali kadang-kadang kita ajarkan bahwa Sakius itu adalah orang yang pendek, orang yang berdosa, orang pemungut cukai, orang yang suka korupsi, suka bahasa sekarang malai orang, tetapi dia rindu bagaimana toh? Siapakah Yesus itu di dalam hidupnya? Dia mau kenal Tuhan, tapi celah itu tidak ada. Dia merangkak ke bawah ke banyak orang, tapi dia tidak bisa. Dia punya ide. Orang yang pendek seperti saya ini punya ide, tuing, dia langsung lari, sekalipun itu larinya itu jauh, tapi dia jalan itu dan dia lihat itu ada pohon ara. Dia panjat pohon ara itu karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan lewat jalan itu. Setelah itu dia panjat sambil ngos-ngosan, dia melihat banyak kerumunan lewat jalan itu. Dia ada damai. Aduh, Tuhan Yesus sudah lewat, mau lewat sini. Wah, dia langsung sukacita, deg-degan, saudara. Tetapi dia juga was-was. Tuhan lihat saya enggak ya? Tuhan lihat saya orang berdosa enggak ya? Pada akhirnya Tuhan melihat itu. Dan Tuhan izinkan Sakius untuk turun. Hei Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang menggembirakan untuk Sakius, bahwa ia berkenan untuk Sakius turun di hadapannya, dan Tuhan berkenan untuk datang ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 10 tadi dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa keuntungan Sakius dipanggil Tuhan dan Tuhan mau hadir di dalam rumahnya dan di dalam hidupnya? Apa perubahan hidup Sakius setelah Yesus masuk di dalam hidupnya dan di dalam dia singgah di dalam rumahnya? Sakius berubah 100%, di mana dia orang berdosa dan orang banyak pun mengatakan dia orang berdosa, dia tidak tersinggung, malah dia membuka hatinya untuk banyak orang. Tuhan, sebagian hartaku akan kuberikan dengan orang-orang miskin, dan setiap orang yang kurugikan akan kuganti 4 kali lipat. Dan orang-orang yang mendengar itu berbahagia bahwa orang berdosa, Sakius mau berubah, Sakius mau terima Tuhan.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun tersenyum. Tuhan Yesus pun bangga mempunyai anak-anak seperti Sakius, orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan melihat pertobatan Sakius dan melihat pertobatan Sakius. Jadi di dalam pertobatan Sakius ada buahnya yang dilihat banyak orang. Perubahan sikapnya, perubahan hatinya, perubahan dengan kemurahan hatinya. Sehingga Tuhan katakan, ini juga anak Abraham. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu contoh di dalam tokoh Alkitab menyadarkan kita, kalau kita hanya bertobat saja tapi tidak ada buah yang dilihat orang, itu saja percuma. Tetapi mari kita melihat pertobatan Sakius. Dia senang sekali Tuhan masuk di dalam hatinya. Dia senang sekali Tuhan panggil, pilih dia, sehingga dia menyatakan, ini loh Tuhan, sebagian hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. 4 kali lipatnya banyak orang yang kurindukan akan kugantikan semuanya itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk di hadirat Tuhan, kita persembahkan selagi kita hidup, selagi kita masih diberi nafas bagi Tuhan, selagi kita masih di dalam lingkupan Tuhan, di dalam rangkulan Tuhan. Mari kita juga menjadikan buah bagi banyak orang, memberikan sesuatu apa yang kita punya, sekalipun kita di dalam kurangan. Mari kita berbagi satu dengan yang lain, sehingga kita memancarkan iman percaya kita dengan kuasa Roh Kudus. Begitulah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap setia, untuk tetap kita menjadi saksi bagi banyak orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini, menjadikan rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak orang melihat buah di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, pakai kami dan perlengkapi kami dengan senjata rohani-Mu, sehingga kami menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara terkasih, sampai di sini Suluk Kristiani, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.